Halo semua, kembali lagi bersama gua Arya di channel SK. Nah, kemarin itu kan kita udah, ngadain sebuah Q&A ya di komunitas, kolom komunitas di channel ini dan juga di media-media sosial kayak di IG. Nah, ada banyak banget nih pertanyaan-pertanyaan dan juga banyak buat pertanyaan yang mungkin akan gua lempar ke Bang Adam karena pertanyaan itu memang kayaknya, pertanyaan itu Bang Adam, gitu. Dan juga mungkin ada beberapa hal, yang akan dibuatin konten langsung kali ya sama Bang Adam. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu udah aku atur, ini kayak ini pertanyaan ini yang, level bisa dijawab dengan enggak sampai yang tersebut gitu. Dan mungkin juga nanti akan ada yang, harus dibuatin konten tersendiri karena memang itu pertanyaan yang sangat-sangat berat. Oke, kita akan mulai dulu, "Bang, sinkhole kenapa sering terjadi?" Nih ada yang nanya gitu. Jadi kalau sinkhole itu sebenarnya itu bisa juga karena fenomena alam. Nah, jadi misalnya gini, ada lapisan tanah gitu ya. Nah, nanti kan digambar lah. Nih gambarnya kayak gini. Nah, di gambar ini tuh kan ada sebuah proses dari kiri ke kanan, dari kiri ke kanan. Di mana awalnya tuh ketika misalnya air hujan masuk, dia tuh akan membuat lapisan-lapisan tanah itu ya nantinya jadi kopong gitu. Nah, nanti dari visualisasi ini mungkin bisa teman-teman lihat, oh ternyata di sana ada kondisi di mana erosi itu tuh terjadi di bawah tanah juga ada. Itu by the way sinkhole itu terjadi di seluruh dunia, tapi memang kalau kita ngomongin secara konspirasinya, ada satu tempat di dunia ini yang paling banyak mengalami sinkhole itu yaitu Florida, Amerika Serikat. Di situ mereka bisa dibilang udah sampai ribuan titik terjadinya sinkhole, mau yang besar banget, mau yang, cuman kedalaman sekian meter. Cuman juga, dari penelitian yang aku riset juga ternyata memang, bisa dibilang ada sebuah project pemerintah lah di bawah situ. Cuman ya nanti, bisa dicari tahu bersama Bang Adam secara langsung, mungkin Bang Adam bisa frekuensi ke sana untuk memvalidasi pengetahuan terkait hal ini, tapi memang kalau secara data statistik paling banyak di Florida, Amerika Serikat. Nah, pertanyaan berikutnya lah, apakah suku Baduy itu keturunan langsung dari Nabi Syed? Mengingat mereka sangat diprotek oleh leluhurnya untuk tidak mengikuti perkembangan teknologi dan melihat dari peradaban mereka yang cukup maju seperti tatanan bertani, tata cara kehidupan, dan sistem pengairan. Sepertinya leluhur mereka bukan orang sembarangan, sangat visioner dan bisa melihat masa depan. Walaupun sama-sama hidup di pedalaman tanpa teknologi, beda sorry, beda peradaban di pedalamannya, beda pedalaman di pedalaman Kenya dengan peradaban Baduy. Baduy jauh lebih mengenal keilmuan. Nah, sebenarnya kita belum ada penelitian terkait Baduy. Actually, belum ada penelitian lebih mendalam terkait hal itu. Karena memang pada faktualnya, bisa dibilang pertanian suku Baduy itu cukup advance dan banyak banget mengandung pemahaman-pemahaman yang kita harus bilang, cukup mistis lah gitu. Kayak misalnya harus menyayangi tanahnya seperti apa, harus mengasihi tanahnya seperti apa. Itu pun sebenarnya mmm, di dalam pengetahuan aku yang terkait permakultur itu ada korelasinya sebenarnya. Di mana sebenarnya tanah ini tuh butuh dikasihi kembali agar dia tuh mampu memekarkan tumbuhan apapun yang ditanam kembali gitu. Jadi bisa digunakan kembali tanahnya. Jadi ada salah satu juga peradaban, eee, desa di Sukabumi kalau nggak salah juga yang mempraktikkan hal serupa. Jadi mereka itu ada kondisinya dalam 1 tahun nggak bertani karena udah melakukan, pertanian besar sebelumnya contohnya gitu. Pertanyaan berikutnya dari dia Kemela 4695. Waduh ini cukup berat sih. Kenapa banyak negara-negara Arab dalam tanda kutip cuek sama Palestina? Apa sebenarnya agenda mereka? Nah, ini sebenarnya menyangkut geopolitik ya. Nah, jadi
oke, I have to say sebenarnya tuh ada kondisi conflict of interest juga di dalamnya. Ditambah ketidakmampuan secara finansial maupun militer ya, sebenarnya kondisinya tuh untuk negara-negara sekitar membantu secara terang-terangan. Karena memang secara sistem mereka sudah ada di bawah tangan sesuatu gitu. Mereka hanya dapat membantu secara diam-diam, kalau itu real. Mereka hanya dapat membantu secara diam-diam. Nah, oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ini akan cukup panjang penjabarannya. Jadi ketika gue melihat pertanyaan ini, gue pun harus ngetik karena gue takut ada kesalahan dalam sejarahnya. Jadi tapi juga udah ada penelitian dulu lah sedikit. Dari mana FIFA 2679, apa ada korelasi antara VOC dan elit global? Ini tuh menarik. Karena bisa gue bilang bisa iya, bisa enggak. Kenapa kayak gitu? Karena kalau secara sejarah nih ya, kalau secara sejarah yang umumnya diketahui dan juga diajarkan, dan emang ada buku-bukunya, ada kondisi di mana negara Konoha ini memang bisa dibilang dikuasai dan juga dipegang secara perekonomiannya oleh dua perusahaan besar, yaitu dari Belanda dan juga dari Cina. Nah, yang pertama adalah VOC. VOC itu adalah perusahaan dagang Belanda yang berdiri pada tahun 1602 dan memiliki hak monopoli perdagangan di Asia karena dia memang dari perserikatannya Inggris kan ya, terutama di wilayah Nusantara. Jadi memang utamanya itu adalah di semenanjung dari Sabang sampai Merauke. VOC tidak hanya berfungsi sebagai perusahaan dagang, tapi juga memiliki kekuasaan layaknya negara, termasuk hak untuk membentuk tentara, pencetakan uang, dan membuat perjanjian dengan penguasa lokal. Karena memang ketika mereka awal hadir di Indonesia, kondisinya itu adalah belum ada negara per se ya. Jadi belum ada Indonesia itu belum ada gitu. Yang ada pada saat itu adalah Nusantara. Jadi kondisinya adalah kerajaan. Jadi kita disatukan baik kondisi sebenarnya. Kondisi terjajah kayak gitu. Namun pada awalnya pun nggak dalam kondisi terjajah. Jadi kayak ada pengusaha yang datang ke sini, dia mau invest dan lain-lain. Cara-cara lembut kayak gitulah. Dia masih ada formalitas dan bilateral yang dipakai. Ada juga yang dari Cina atau saat ini mungkin istilahnya disebut Aipan. Ini tuh adalah istilah yang masih sering digunakan untuk merujuk pada pengusaha Tiongkok yang sangat sukses seperti sorry ya kalau saya salah ya, gue nggak bisa bahasa Cina actually. Seperti Li Ka-shing dari Hong Kong, Robert Kwok dari Malaysia, dan keluarga Hartono dari Indonesia, keturunan Tionghoa yang menguasai bisnis besar di berbagai sektor. Nah, jadi VOC dan Taipan ini actually memiliki hubungan yang sebenarnya sangat kompleks, di mana mereka bekerja sama dalam perdagangan. Nah, jadi kalau perdagangan awal-awalnya itu masih sama-sama, jadi kayak nggak ada perebutan dan lain-lain lah gitu, belum ada sejauh itu awalnya. Tetapi akhirnya mengalami sebuah konflik, ya pastilah kalau ada dua pedagang ya pasti ada yang saling memperebutkan, baik itu perdagangannya laku dan juga memang dia mencari pasarnya juga di sana gitu. Tetapi ketika kepentingan ekonominya berubah, VOC tidak segan-segan menekan komunitas Tionghoa nih demi mempertahankan kekuasaannya. Jadi memang ada sifat yang represif ya, bisa dibilang gitu ya. Jadi memang ada kekerasan jadi di mana-mana kepada pada Taipan ini. Nah, tapi sebenarnya juga ada satu hal lagi. Ini adalah info A1 sih yang gue nggak tahu apakah bisa dibawakan dalam konten atau enggak. Terkait sejarah yang memang disembunyikan. Yaitu event yang paling mungkin berdarah di dalam sejarah Indonesia.
baik di perang antara VOC dan Taipang atau Taipang-Tionghoa ini ya, yang terjadi di peristiwa Pacitan tahun abad ke-18 kalau nggak salah itu 700-an sekian lah, yang dimulai dengan pembantaian ras Tionghoa di Batavia. Jadi di Jakarta saat ini memang pernah ada terjadi secara sejarah ada pembantaian yang benar-benar berkelanjutan continuous sampai akhirnya adanya pemberontakan di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat kalau nggak salah. Akhirnya VOC pun tapi menang dalam kondisi ini dan memperkuat dominasinya di Nusantara karena memang dari awal sejarahnya ya pusat perekonomian dan bisa dibilang kerajaan itu paling banyak memang ada di sini di Pulau Jawa, dan juga memang dominasinya paling banyak di Pulau Jawa. Entah itu bagi para sejarawan karena mungkin ya para sejarawan yang ada di sini dan juga memang para pejuang juga banyak yang ada di sini. Entah, gue belum bisa memastikan karena sekali lagi gue belum lahir pada saat itu, dia bukan saksi mata hidup gitu ya, jadi gue belum bisa memastikan lebih lanjut. Tapi diskriminasi yang terjadi pada Taipan ini juga cukup besar dan cukup mendalam, dan akhirnya lukanya pun juga tereskalasi dengan sangat-sangat besar gitu. Juga ada satu kejadian lagi yang benar-benar merusak kesatuan dan persatuan. Ini yang mungkin harus gue bilang paling perdana ya di Indonesia dalam sejarahnya, itu G30 SPKI yang secara banyak data, bahkan ini didalami oleh CIA. Ini bisa divalidasi kalau hal ini. Nah, gue gak akan lebih lanjut menjelaskan hal itu jujur karena itu mengerikan sejujurnya. Tapi ya itu aja dulu. Nah, kita balik lagi ke pertanyaannya. Sebenarnya apabila kita melihat lebih detail terkait apa saja peninggalan dan pengaruh peraturan, bahkan bangunan-bangunan dan sebagainya, memang sangat banyak yang mencurigakan sebenarnya itu. Dan condong ya, gue harus bilang condong lebih mirip dengan Freemasonry. Well, sebenarnya kalau kita ngomongin Freemasonry, ini tuh ada di dalam kotak yang abu-abu lagi. Kembali lagi memang dia punya dualisme. Jadi kayak bisa dibilang orang-orang berbakat, orang-orang pintar yang masuk ke dalam Freemason dan punya semangat juang yang tinggi, semangat kembangnya tinggi, pada masa itu pasti tergiur dengan Freemason karena disitulah tempat orang-orang cendekialah masuk atau berkelompok gitu. Tapi juga memang memiliki banyak kontroversinya ya. Namun berdasarkan penelitian yang sejauh ini saya rangkum, bisa dibilang mereka ini adalah organisasi yang bukan cuma terstruktur, tapi juga mereka cukup rapuh dalam artian sebenarnya disusupinya mudah banget. Karena memang pada masa abad ke-16 terjadi penyusupan itu. Nah, lalu kalau Indonesia juga disusupi berarti ada orang Indonesia yang menyusup ke sana? Bukan. Indonesia direkrut masuk ke sana, bahkan banyak tokoh banget yang masuk ke sana. Tokoh-tokoh besar di pra kemerdekaan sampai kemerdekaan dan setelahnya itu masih banyak orang-orang yang ada dalam Freemason di Indonesia. Contohnya ya, kepala polisi Konoha pertama adalah anggota Mason sebenarnya. Banyak lagi juga tokoh-tokoh yang memang anggota Mason di Konoha. Jadi ada beberapa sosok utama, bahkan juga setahu gue perancangan kemerdekaan itu terjadi di base campnya mereka, di base campnya Masonic ini. Tapi juga teman-teman, aku harap video ini netral aja, itu karena pengetahuan ini juga adalah rangkuman dan bisa dibilang kolaborasi antara pengetahuan sejarah yang ada dan juga aspek supranatural yang udah dicek dulu gitu. Jadi kayak kita nggak bisa langsung, oh pasti bener kayak gitu, sabar. Tapi satu yang aku tahu, agenda-agenda sakit hati yang ada di Indonesia di masa lampau itu adalah sebuah desain untuk memisahkan kesatuan dan persatuan sebetulnya. Contoh, ketika G30 SPKI terjadi, akhirnya memunculkan pada masyarakat perpecahan yang benar-benar mendalam.
dendam yang benar-benar mendalam antara ras pribumi disebutnya dan juga ras Tionghoa atau Chinese. Well, dua jadi korban. Sebenarnya pelaku dan dalangnya juga kita tahu siapa, cuman ya kita harus ngomong gimana ya. Hal itu mengakar cukup dalam dan syukurnya belakangan ini atau mungkin saat ini ya kita bilang hal itu sudah makin terendam. Nah ini kekhawatiran gue juga sebenarnya ketika hal ini makin terendam bisa jadi mungkin itu akan jadi kalau atau balik kayak gitu. Oke, pertanyaan berikutnya. Bang, kenapa makanan ultra processed food masih diizinkan padahal banyak bahayanya? Oke, sekarang gini. Ada produsen. Produsen ini ngikutin peraturan persyaratan untuk makanan yang diedarkan itu oleh lembaga. Lembaga-lembaga ini itu berada di dalam satu rumah. Gitu loh. Ini yang jadi permasalahan. Bahkan juga setahu gua orang-orang yang kita bilangnya apa ya, para produsen atau perusahaan yang mencakupi perihal-perihal makanan atau produsen makanan ini memang juga adalah seorang regulator juga atau yang membuat peraturan-peraturan di dunia dan internasional. Itu ada beberapa lembaga kayak Codex Alimentarius, ada FAO, ada WHO, ada ISO. Ini organisasi-organisasi yang membuat peraturan dan melegalisir semua makanan untuk beredar atau tidak berdasarkan peraturan-peraturan yang dibuat gitu loh. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya dari NRHAAA 73. Satu lagi bang, apakah setiap petugas Tuhan itu mempunyai keunikan yang berbeda-beda? Semacam kemampuan khusus di bidang-bidang tertentu yang diberi Tuhan pada setiap petugas dalam menjalankan tugas-tugasnya. What? Ini pertanyaan untuk 2016 ya. Oke, aku jawab sendirian aja ya. Oke, gini ya. Anggaplah kita adalah seorang prajurit. Anggap aja kita adalah seorang prajurit. Mungkinkah sang raja membiarkan kita berperang tanpa memberikan kita keahlian, combat dan keahlian? Itu aja. Itu jawabannya. Oke, ini ada pertanyaan dari Joseph Panluxmore 7989. Father kenapa sudah tiada sedangkan Mother masih hidup sampai sekarang? Padahal sama-sama ciptaan alam. Ini kalau tidak salah ya, ini sudah pernah dijawab oleh Bang Adap sebenarnya. Ini dikarenakan ya buah tersebut itu aja. Oke, ini ya pertanyaan selanjutnya dari Artias. Apa benar Anda Lilith sebelum adanya Hawa, perempuan yang jadi pasangannya Father? Oke. Sebenarnya ini bisa dijawab oleh rekan gua si Jidat karena referensi terkait Lilith lebih mendetail ada di dalam pengetahuan esoterisme Yahudi sebenarnya. Namun juga ada kesesuaian dan pengakuan dari Mother pas kita atau koneksi sama dia ya. Kalau memang dia memiliki banyak nama gitu, panggilan dan lain-lain gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Wah ini cukup berat nih kayaknya dari Instagram. Oke, dari Tika Putrika. Apakah yang disembunyikan di Atlantik dan Roma? Ini sebenarnya ada beberapa hal yang belum bisa aku jawab dulu. Kenapa? Karena memang terlalu banyak kontroversi yang berhubungan dengan apa aja yang disembunyiinnya permasalahannya. Dan mungkin nanti Bang Adam sendiri yang bakal ngebukain hal itulah. Gue rasa gue nggak bisa kalau gue yang ngomong sekarang. Ada pertanyaan dari Wira Duta Veteran Indo. All about negara V dibuka dong Mister Konspirasi. Aduh ya ampun, ini nama Mister Konspirasi itu sebenarnya dari Bang Adam ya. Itu cukup lucu sebenarnya. Nah, untuk pertanyaan ini gue gak tahu apakah diizinkan tayang atau enggak anyway ya untuk editorku tersayang. Atau tidak untuk menceritakan secara detail atau bahkan mengeluarkan jawaban atas ini sebenarnya sih karena pada awalnya ini adalah penelitian di Dewan Dominant Sexually yang cukup berbahaya karena memang
apa yang ada di dalam sana. Singkatnya, di 2024 kemarin kita tuh melakukan sebuah penelitian astral frekuensi ke negara B. Waktu itu anggota kita ada 10 orang, 10 dia ikut naik busnya Bang Adam. Dan kita tuh masuk ke dalam sebuah gedung di bawah. Jadi ada gedung, di bawahnya ada gedung lagi tadi. Gitu. Atau bisa dibilang ada underground basement gitu lah, tapi cukup tinggi, luas dan sak banget gitu. Di bawah sana terdapat sebuah perpustakaan yang sangat besar. Dan udah terbengkalai, kosong, gelap gitu ya, cuman berisi rak-rak dan ada buku, pasti ada bukunya, cuman beberapa udah kosong. Intinya kalau gue gambarkan ya, mungkin tinggi gedungnya itu tinggi bangunan ya. Kita ngomongin ruangnya itu, tingginya aja mungkin sampai 10 meter kurang lebih. Dan bahkan mungkin lebih tinggi, bahkan mungkin lebih tinggi, lebih mungkin dari 10 meter. Ruangan di bawah itu tuh. Lalu juga ada tiang-tiang besar ya. Juga ini di bawah sana itu tuh rak-raknya itu cukup tinggi, bisa dibilang sampai 8 meteran lah mungkin ya. Terus juga di sana kita menemukan beberapa hal yang ini sangat sensitif sih. Gue nggak tahu bakal ditayangkan atau enggak. Di sana kita ketemu sama sebuah sindasana dan orang yang sedang duduk di atasnya. Tapi gelap semua ya, gelap semua. Tapi kita ngeliat di sindasana, di tengah-tengah itu ada sindasana. Di sindasana itu ada orang yang duduk. Tapi gelap semua, nggak kelihatan, benar-benar nggak kelihatan. Tapi kita melihat ada duduk. Nah dia duduknya kayak gini, kayak gitu. Tapi tangan kiri megang kayak scepter. Kalau teman-teman tahu, scepter itu kayak tongkat sihir, tapi ya cukup panjang tinggi. Kita nggak tahu itu apa sampai saat ini. Tapi seakan-akan ada intuisi memang seperti dia sedang menunggu sesuatu, kayak gitu, atau merencanakan sesuatu. Gua nggak tahu. Kita bahkan sampai saat ini nggak kembali ke sana. Juga memang ini ada beberapa hal yang cukup seru untuk dibahas. Jadi ada satu buku yang kalau buku itu terbuka itu dia itu akan mengeluarkan cahaya. Yang cahaya itu kemana-mana, luas banget gitu, kayak saya pakai lampu sorot tapi kemana-mana, gimana jelasinnya? Itu ketika buku itu terbuka, dia itu akan mengeluarkan cahaya yang sangat besar. Dan anyway, buku itu hanya dapat dibuka oleh orang yang memang suci gitu. Seakan-akan memang untouchable buku tersebut. Oh ya, di situ juga kita ngeliat sebuah mahkota yang sebenarnya itu ditaruh aja gitu di atas sebuah bantalan gitu. Di mahkota tersebut ada sebuah permata berwarna merah cukup besar. Mungkin kayak ruby ya, gue belum tahu. Si orang yang duduk itu apa, gue jujur gak bisa jawab dan gak tahu jawabannya apa. Tapi memang dia seakan-akan nunggu kayaknya. Oke, ada pertanyaan selanjutnya dari Aritus Day. Apakah ada roh dinosaurus? Baiklah. Ini dulu sebenarnya udah pernah dibahas kalau nggak salah di channel Bang Adam atau channel Dewa 12, gue kurang ingat teman-teman. Jadi ini, dulu tuh kita pernah ada sebuah penelitian. Kita tuh berasal dari mempertanyakan kenapa oil sangat diburu manusia, kenapa benda ini sangat mahal, benarkah benda tersebut berasal dari bangkai makhluk hidup yang udah lama banget itu, dan sebagainya. Di saat itu juga Bang Adam memang membuka kitab astral XLD dan memang ketemu kalau benda tersebut bukan berasal dari dinosaurus gitu. Jadi nggak berasal dari makhluk hidup yang seperti kita diajarkan di sekolah dan gitu. Apa yang sebenarnya itu adalah dari jin purba kalau nggak salah. Selain ngebuka kitab astral, Bang Adam juga kan scanning salah satu anggota kita lah, rekan kita yang dia baru kembali dari Amerika. Waktu tidak salah, dia berfoto di sebuah museum. Di sebelahnya ada sebuah kerangka dinosaurus
scan tuh ke benda tersebut. Dan emang benar harus disebutnya bedak karena memang nggak punya memori kehidupan sama zat. Seakan-akan itu seperti hanya kita ngeliat batu aja atau semen. Terus apa ya terjadi sama benda tersebut, kok bisa ada? I don't know. Itu mungkin bisa disimpulkan sendiri sama teman-teman. Tapi ada juga memang teori-teori yang berlawanan dengan adanya dinosaurus ini, yaitu sebenarnya teori abiogenetik itu ada terkait minyak bumi, terkait asal usulnya bumi itu ada dari mana, eksistensinya berasal dari apa. Teori ini tuh menyebutkan bahwa minyak bumi terbentuk karena aktivitas bakteri yang unsur-unsur di bawahnya itu adalah seperti oksigen, belerang, nitrogen, dan zat-zat yang terkubur akibat aktivitas bakteri merubah menjadi zat minyak yang berisi hidrokarbon. Nah, tapi ada dua penelitian utama sebenarnya tuh yang dijadikan sandaran atas hal ini, yaitu penelitian yang menunjukkan bahwa hidrokarbon dapat disintesis di laboratorium dan dalam kondisi yang meniru mantel bumi, atau hal ini mendukung kemungkinan proses abiogenetik. Jadi kondisinya itu nggak berdasarkan makhluk hidup yang jadi terendap atau enggak dia berdasarkan dari tulang belulang gitu ya, lalu akhirnya berubah jadi minyak dia meleleh gitu. Itu actually nggak masuk akal sebenarnya. Satu lagi adalah observasi geologis. Nah ini dimana metana dan hidrokarbon lainnya telah ditemukan di daerah yang miskin material organik seperti punggung tengah samudra dan batuan kristalin dalam, menunjukkan kemungkinan asal usul anorganik. Sekali lagi anorganik itu berarti dia bisa dibilang primordial material, berarti dia udah ada di awal, jadi nggak berdasarkan kondisi di mana itu berasal dari bangkai, bisa jadi gitu. Oke, ada pertanyaan selanjutnya dari IR97. Apakah Scientology itu jahat? Gue gak akan bisa bilang jahat atau baik deh, tapi mungkin kita hilangin dulu kata jahat ya. Kalau dari sudut pandang spiritual dan supernatural, mereka harus gue bilang hanya sesat aja gitu. Tersesat nggak pernah berarti jahat loh gitu. Kita harus bisa dulu hal ini. Karena semakin menjauhkan dari kesadaran ketuhanan bisa dibilang itu. Atau ya lebih tepatnya seperti orang-orang yang tanpa sadar menjadi alat dari kubu kiri untuk menjauhkan aja gitu, gara-gara dibiayain, gara-gara mereka memang orang-orang yang basically orang-orang pintar, tapi sekali lagi database-nya bener atau enggak kan kita nggak tahu. Jadi gini teman-teman, orang pintar database salah, outputnya bisa salah gitu. Sekali lagi butuh pemrosesan yang cukup berkali-kali lipat. Kayak seperti hal ini gue awalnya berdasarkan pengetahuan yang gue baca terkait tempat apanya, itu tuh juga gue mengakui gue keliru karena gue nggak mempertimbangkan ini sejarah siapa yang nulis, ini pengetahuan siapa yang nulis, kayak gitu. Atau bisa gue bilang juga ada kemungkinan besar mereka cuma alat, probabilitasnya mungkin sampai 70-80%, mereka mungkin cuma alat sedikit. Oke, ada pertanyaan berikutnya. Ini dari Margareta 0826. Bang, apakah ucapan adalah doa? Dan apakah doa yang diulang-ulang bisa membuat kita masuk surga? Nah ini kemarin sebenarnya gue gak sempat membahas. Jadi secara ringkas aja kayak gini deh. Ucapan dengan hati itu memang setara dengan doa sebenarnya. Makanya hati-hati dengan ucapan kalau kita menggunakan hati gitu. Itu satu. Lalu apakah doa yang diulang-ulang membuat kita masuk surga? Ini different question sebenarnya. Karena kamu berdasarkan penelitian yang aku baca ya, dan juga memang apa yang kita telusuri sejauh ini, yang membuat kita masuk surga adalah pemilik surga mengizinkan kita untuk masuk untuk masuk ke dalam tempat yang ia janjikan untuk pengikutnya. Jadi kalau untuk apa doa
bisa membawa kita masuk surga? Ya mungkin karena dia udah terakhir. Baik dengan doa maupun dengan tindakan sih pasti. Itu pasti akan lebih dinilai. Terutama tindakan-tindakan yang memang ada pengorbanannya dari kita. Oke, ini ada pertanyaan-pertanyaan perihal kosmologi. Ini udah gue pisah. Jadi sebenarnya juga untuk pembahasan kosmologi mungkin akan gue buat konten terpisah. Ini pun butuh izin dari Bang Adam karena gue nggak mau pengetahuan malah membuat adanya pecah belah sebenarnya teman-teman. Oke, ini salah satu pertanyaannya ya dari Sylvian Dream 6721. Apa benar bulan yang kita lihat cuma menunjukkan satu sisinya saja? Nah, untuk pertanyaan ini jawabannya adalah ya. Hanya ada satu sisi yang tampak di bulan. Jadi nggak pernah ada perubahan. Actually dia akan selalu menunjukkan satu cerminan gitu aja, satu bentuk gitu aja, kayak gitu. Ada pertanyaan yang mungkin nanti harusnya sih ditanya apa dijawab sama Bang Adam itu sendiri ya. Apa pendapat Bang Adam tentang pernyataan tim sebelumnya kalau manusia yang sekarang ada di bumi awalnya adalah prototipe buatan Anunnaki yang disempurnakan oleh Tuhan? Terus apa penjaga galaksi kayak Pleiadian, Akeliran begitu beneran ada? Gua akan jawab pakai mau pengantar aja. Ini gue akan lepasin dulu dari aspek-aspek teologisme ya, atau penampilan keagamaan. Kalian harus tahu dasar dari pemahaman-pemahaman kayak Pleiadian, Absolutian dan lain-lain itu sebenarnya berasal dari satu buku yang bernama Urantia. Urantia itu ditulis oleh banyak sekali kumpulan atau populasi dari orang barat yang dalam kondisi serupa, lalu ditulis oleh beberapa psikolog dan juga kedokteran. Ditulis di rangkum, dijadiin buku. Ya di situ aja, gue nggak akan lebih lanjut. Oke, ada pertanyaan berikutnya, ini akan gue jawab di konten secara detail nanti mungkin kalau diizinkan Bang Adam sekali. Ini masalah kosmologi. Dari Daru Anugrah. Sebutkan eksistensi di luar bumi yang physically sampai sekarang dan berhubungan dengan Divine Series yang belum pernah diceritakan di Divine Series. Spill sedikit. Ya udah, Bintang backline-nya. Bintang udah aja. Itu belum di spill tentang bintang. Nanti mungkin bakal kasih bakal jelas. Itu bintang clever. Oke, selanjutnya dari Rizky Ikisan 3181. Spiral Atlantis atau kubah langit. Waduh. Ini nanti terpisah. Gue akan jawab di sini. Terus juga ada dari Equilia 6225. Bahas tentang Blue Beam Kak. Waduh, ini nanti entah itu kan ada makan buat kontennya atau gua nggak tahu, ini biarkan Bang Adam ada. Tapi emang ada tentang terkait hal itu. Oke, ini adalah pertanyaan selanjutnya dari Zulsin 6057. Sejak kapan di World Order mulai mengagendakan konspirasi gula dan tepung terigu terutama pada mie instan dan fluoride pada pasta gigi yang mana merupakan alat untuk melemahkan tubuh manusia terutama dalam spiritualitas. Oke, ini pertanyaan yang berat tapi gue akan bahas dulu. Sejak kapan? Mungkin diawali dari Pax Britannica. Ini tuh adalah frasa Latin sebenarnya actually, yang mengacu pada periode relatif ya di Eropa dan dunia antara perang Napoleon dan juga perang dunia I, jadi gak terlalu jauh lah. Atau kalau diterjemahin Pax Britannica itu berarti perang ke Inggris tuh. Anyway, untuk ultra processed food ini pertama di dunia itu ada di Eropa, lebih tepatnya ada di Prancis kalau nggak salah. Jadi makanan kalengan itu terjadi di 1810. Yang membuat itu adalah Nicolas Appert. Ini secara kita bilangnya secara publik ya. Gue nggak tahu secara kondisinya gimana mungkin. Seorang koki Prancis menemukan teknik pengalengan makanan untuk keperluan militer kayak gitu. Jadi awalnya berdasarkan hal itu.
Fluoride pertama kali juga digunakan pada pasta gigi tahun 1914 di Amerika Serikat. Jadi sebelumnya itu bahkan pasta gigi itu nggak pakai fluoride. Fluoride dia cuma pakai kapur, sabun dan bahan abrasif, atau dengan kata lain tanpa fluoride dan cuman untuk mengikis lapisan yang kotor gitu. Lalu di tahun 1955 ada satu merek bernama Colgate yang meluncurkan pasta gigi berfluoride pertama secara komersial. Namun penggunaannya dalam produk komersial secara luas baru dimulai pada 1950-an. Untuk fluoride, sebenarnya ada penelitiannya cukup dark dan memang ini secara saintifik bisa dicari sama teman-teman. Ada penelitian seperti Malin et al. Di 2019 dan juga Chublek dan Sikora di tahun 2020 yang menunjukkan bahwa akumulasi fluoride yang tinggi di kelenjar otak yang memiliki korelasi signifikan dengan aspek-aspek. Nah ini udah kita rangkum ya, aspek-aspek si kelenjar tersebut memiliki aspek-aspek yang berhubungan secara langsung dengan aspek supranatural dan spiritual. Dan juga kelenjar ini berkorelasi dengan peningkatan klasifikasi yang berhubungan dengan penurunan sintesis melatonin dan kualitas tidur yang buruk pada remaja dan dewasa ataupun yang masih muda sama. Itu adalah hal yang paling berbahaya dari fluoride sebenarnya, tapi jangkanya panjang. Apa-apa boleh? Pertimbangkan sendiri. Apakah zaman Namindo zaman yang paling canggih dibanding zaman sekarang? Oke, ini kalau tuh perbandingan antara zaman-zaman ya, mungkin gua harus bilang zaman yang paling mungkin ya. Gua harus bilang mungkin benar kata Pablo sih. Atlantis adalah tempatnya itu. Atlantis adalah tempat yang paling canggih mungkin dalam peradaban. Kalau gua compare sama saat ini, mungkin cuma beda tipe, tapi canggihnya ke advanced ya mungkin ya. Dalam kondisi kalau dia mengandalkan bahan bakar yang unlimited. Kalau kita pakai unlimited di kripto. Jadi juga pernah ada penelitian ini ada di salah satu kontennya rekan gua, Aileen Ho. Ini udah pernah jabari lah terkait hari ini. Jadi ada salah satu dukun yang memang mengajarkan kepada Mayer Amsa Rothschild atau Rothschild family terkait memang diajarkan kalau mereka adalah titik-titik gitu. Dan mereka ini berasal dari tempat Atlantis. Atlantis ini punya teknologi yang wah. Contohnya titik-titik. Gue nggak bisa bahasnya, tontonnya di kontennya akan baik. Pertanyaannya dari Cangkem Rebies 2008 baik. Jelaskan asal muasal manusia Indonesia. Sejujurnya aku kurang tahu. Namun kalau secara pandangan terminologi sains ya. Jadi genetika bangsa Indonesia itu tuh berasal dari beberapa campuran, benar-benar beberapa campuran kayak kita ada ras dari Afrika, Australasia, Melanesia. Melanesia itu lebih mirip di kayak Papua itu Melanesia, Australasia itu juga Timor Leste dan kawan-kawan itu kan masih bagian Indonesia sampai dia berpisah masuk juga ke Papua. Afrika juga masih ke sana. Terus juga ada Tionghoa. Ini kenapa di bagian kita bilangnya gimana ya? Di bagian barat Indonesia atau kita bilang Sumatera itu juga banyak sekali ya suku-suku campuran darahnya gitu. Terus juga ada Tamil, berarti dari India, ada Punjabi dari India, ada Arab, ada Kautai. Ada pertanyaan saja dari _Rizky Setiawan. Sebelum era penjajahan, Nusantara termasuk waras dalam kurung berkesadaran lumayan tinggi dari segi pendidikan dan spiritual. Apakah penjajahan termasuk rencana elit global? Karena semenjak dijajah semuanya harus dari segi moral dan kesadaran. Bisa dibilang demikian. Betul sekali. Singkatnya dulu gini ya, kalau kita mulai dulu ke awalnya banget. Jadi ini, kalau secara geografis ini ada juga yang unik sebenarnya. Singkatnya tuh Nusantara itu sebenarnya bahkan lebih luas lagi dibanding ini. Bahkan secara tanahnya sendiri lebih luas dari ini, jadi tidak terpisah oleh kelautan.
IBB satu kesatuan full. Namun karena satu event besar yaitu banjir besar, semua jadi terpisah-pisah. Bahkan ada juga pulau yang nggak bisa napung lagi ke atas. Kalian udah bisa mengapung lagi ke atas karena memang jadi gini dong, lapisan bumi itu ada di bawah tuh ada air juga Nata. Jadi sebenarnya itu semua pulau-pulau itu seperti kapal actually. Nah, ada beberapa pulau yang gara-gara di atas sudah kena air tetaan dia ikut ke bawah, jadi dia nggak bisa naik lagi gitu. Mungkin kayak gitu ya penjelasan paling sederhana yang mungkin bisa gue jabarin ya. Jauh setelah berdirinya daratan yang luas itu juga memang ada, kalau tidak salah memang secara sejarah ada sebuah kerajaan kuno juga memang di daerah Nusantara itu yang awalnya memang menyatukan gitu loh, kayak memang ya dulu kan masih satu kesatuan gitu, jadi yang cukup luas. Lalu juga akhirnya mereka terpisah-pisah lagi berdasarkan kondisi kerajaan tersebut, tanah tersebut yang land tersebut udah hancur-hancuran gitu ya, kayak terpisah sama daratan dan lain-lain. Kerajaan itu hancur atau terpecah-pecah gitu. Lalu akhirnya beberapa abad kemudian juga memunculkan juga era yang lain, di mana kerajaan-kerajaan kayak kita bahas Majapahit, tahu ini kan bisa dibilang hampir seluruh Indonesia dikuasai oleh Majapahit. Majapahit hancur, akhirnya pecahnya di beberapa kerajaan, dan akhirnya karena perpecahan ini juga dipergunakan untuk divide de impera atau adu dombanya Venesia yang tadi udah dibahas oleh pertanyaan orang sebelumnya. Anyway, kenapa gue harus bilang iya? Jadi gini, kalau moral yang kita anggap berkesadaran lumayan tinggi, moral ataupun idealisme ataupun ideologi ataupun spiritual ataupun supernatural gitu yang lumayan tinggi, ketika bangsa ini disusupi ya, kita bilangnya apa ya, diterjang dulu oleh sebuah masalah, lalu juga memang yang berkesadaran, anggaplah yang pure ini kalah gitu ya dalam peradaban, dalam pengembangan, dalam pengajaran, dalam kondisi-kondisinya, memang mereka mampu mengajarkan sesuatu yang lain sehingga akhirnya akan ada perubahan dari segi moral dan kesadaran. Itu pasti. Makanya disebutnya sistem imperialism, sistem itu tuh. Jadi mungkin nanti aku bakal ngebahas terkait kondisi ini tuh, terkait Inggris ini sebenarnya. Ada urusannya sama Inggris. Gitu. Oke, ada pertanyaan berikutnya dari Riufa_98. Pertanyaan pertama, elit menguasai berapa negara? Pertanyaan kedua, negara seperti apa yang tidak bisa dikuasai elit? Pertanyaan ketiga, obat atau orang yang terlanjur lagi bete kembali ke kodratnya. Baik. Waduh. Untuk pertanyaan pertama, gue bisa bilang jaringan mereka itu ada di seluruh dunia sebetulnya. Basically, kita mempunyai mereka. Semua perusahaan, semua sistem keuangan, perpajakan, kita bilang komunikasi, internet, dan lain-lain itu memang ada di bawah kuasa mereka gitu. Kalau sistem negara gue gak akan ngomong dulu karena memang itu cukup berat, tapi kita bisa ngomong ada orang-orang di belakang yang memang menggunakan sistem untuk menguasai sesuatu gitu loh. Apa itu yang disebut konspirare, itulah yang sebenarnya disebut konspirare. Itu terjadi pada zaman Julius Caesar juga pakai disebut konspirare. Nah, kalau apa yang disebut konspirasi kita yang bahas sekarang, ini tuh adalah pengejawantahan dari sejarah-sejarah yang disembunyikan. Gue gak tahu harus bilangnya apa sebenarnya, karena diksi konspirasi sudah sudah dicemooh terlalu dalam, sehingga ketika ada yang ngomongin konspirasi dianggapnya bodoh, dungu, sesat, gak berdasar apapun, gak berdasarkan apapun, padahal udah takut mengenai hal itu. Cuman karena bukan media ataupun profesor yang ngomong, ya itu bisa jadikan alasan untuk ini sesat atau ini ngaco, ini ngabu gitu dan lain-lain. Sistem keuangan SDM juga ada di bawah tangan mereka anyway. Jadi ya bisa gue bilang gak bisa kita pisahin antara dua hal itu.
Oke, nomor 2. Ini jawabannya udah gue tulis sih. Negara yang tidak punya prinsip, nggak punya juga kekuatan spiritual, di mana spiritual melahirkan solidaritas. Bukan ya. Well, punya prinsip pun apabila jatuh dan sudah berada di dalam sistem mereka ya cenderung tidak bisa keluar, karena memang keluar pun akan diembargo dan bahkan diperan. Contoh Irak, sama diperangi dah. Kenapa? Karena mereka mencoba keluar dari sistem perlawanan kayak gitu. Untuk pertanyaan nomor 3 itu actually ada, dan biar nanti Bang Adam yang akan menjawab. Kan dan kalau nggak salah juga itu udah pernah ada di kontennya Ailit kalau nggak salah. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Fernando Torres, PL7XMI namanya. Investasi seperti saham atau kripto itu dibolehkan atau tidak dalam agama Islam? Semoga dijawab. Waduh. Ini sebenarnya bukan aku untuk menjawab karena gue bukan ulama fikih, teman-teman. Namun berdasarkan penelitian kita waktu itu untuk untuk trading kripto ya spesifik, memang sangat mirip dengan mekanisme dan juga konseptual dari perjudian. Itu aja yang gue perlu jawab di sini. Sisanya ya silahkan teman-teman sendiri yang putuskan. Kalau untuk investasi itu abu-abu. Oke, kita bahas ini nih. Ada pertanyaan menarik dari Nana Viva 2679. Kak, bahas makna angka 66 dong. Oke. Jadi gue akan masuk dulu ya. Kemarin juga udah sempat gue gue jabarkan sedikit sebenarnya tentang angka 66 itu. Jadi ini di dalam bahasa atau tulisan atau kita bilang abjad gitu ya, itu tuh memiliki sebenarnya grammatical value. Nah, begitu pula di dalam bahasa Ibrani. Di dalam gramatikal ini tuh ada misalnya gini, angka alif itu 1 gitu contohnya. Besarnya apa alif itu 1. Contohnya gini, misalnya huruf alif itu tuh value numbernya 1 gitu lah, contohnya gitu. Nah, dalam mistisisme Yahudi, angka 6 ini memiliki makna mendalam dan seringkali dikaitkan dengan manusia. Nih manusia ya. Manusia penciptaan, karena manusia di hari ke-6. Ini pun ada di dalam Quran dan juga Perjanjian Lama dan juga ada di Alkitab gitu. Dan kesempurnaan dalam dunia fisik itu ada 3 aspek. Jadi manusia, penciptaan, dan kesempurnaan dalam dunia fisik, karena itu adalah hari terakhir Tuhan mengerjakan penciptaan. Seperti dibahas sebelumnya, 666 ini yang 6 yang diulang 3 kali bisa melambangkan kesempurnaan manusia dalam dunia fisik, tetapi juga bisa menunjukkan bahwa manusia mencoba menjadi Tuhan tanpa koneksi spiritual yang benar. Nah, ini ada keterangan itu emang dalam mistisisme ini. Atau basically ada manusia yang ingin menjadi Tuhan. Basically dia disembah kayak gitu. Makanya udah banyak idolatry lain nih. Idolatry itu kayak sesembahan. Seperti halnya kita melihat para musisi yang di konser itu termasuk tuh salah satu idolatry itu. Konsep idolatry. Dalam tradisi Yahudi, manusia tanpa hubungan dengan Tuhan akan tetap terbatas pada dunia ke-6, yaitu fisik. Tetapi dengan hubungan yang benar, manusia bisa mencapai 7 dengan persimbolan kesempurnaan spiritual. Karena angka 6 ini melambangkan keteraturan. Jadi 6 ini menyimbolkan tentang harmoni sebenarnya. Seperti hari ke-6 adalah hari hari terakhir penciptaan gitu ya. Maka 666 berarti kesempurnaan ada di tatanan dunia itu juga contohnya. Ini juga ada juga hubungannya sama yang ada di Quran surah. Jadi ada korelasi terkait hal itu. Nah, kalau untuk lihat 66 kemarin gue bahas, sebenarnya itu merujuk pada ini. Gue harap ada kebijaksanaan sekali lagi. Sini ada korelasi sama yang gue sebelumnya tentang sihir.
Ini mungkin gue akan tunjukin ya tabelnya. Oke. Coba kalian ini ya, coba cari Allah. Nah, maka nanti akan ketemu 66. 2 lam, 1 alif, 1 ha. Di ini angkat perjulahannya lah, gitulah ya. Jadi 66 itu adalah persimbolan Tuhan. Sorry. Oke, ada juga pertanyaan-pertanyaan yang gue bakal jawab di next podcast kan, atau bisa dibilang atus konten yang lebih kami itu pasti panjang lebar banget. Oke, ada pertanyaan juga kayak gini. Apakah kini pemisah antara dimensi atau sebenarnya gue paham sih pertanyaan apa ini. Dimensi manusia dan jin sudah mulai menipis dan suatu saat pembini pemisah itu bakal jam. Atau gue gak tahu. Tapi setahu gue Tuhan menjaga sistemnya gitu. Ada juga pertanyaan kayak gini. Bang, pernah asal frekuensi ke masa-masa kehidupan para nabi dan bagaimana kondisi pada masa itu? Thank you. Biar Bang ada menjawab, tapi actually secara penelitian gue akan bilang hanya maka dong. Oke, ada juga pertanyaan, Bang mau tanya apakah tiap abadnya Tuhan menyiapkan pemeran utama di dunia ini? Menarik. Itu sebenarnya adalah konsep yang ada juga di Kabbalism dan juga Sufi actually. Jadi setiap abad, bahkan ada juga setiap 500 tahun ini ada second time waktu. Setiap setengah hari dan juga setiap seperlima hari itu dihadirkan pahlawannya lah, pahlawan yang membawa kesucian itu loh. Atau kalau di bahasa yang paling tepatnya membawa kebaikan kembali lah, yang secara humanity-nya dia mengembalikan kemanusiaan ke dalam aspek spiritualitas kayak gitu. Oke, ini pertanyaan terakhir ya yang gua rangkum. Yang lainnya nggak bisa gue jawab karena kontroversi dan yang gua nggak mau bahas yang kontroversi banget karena nggak dijak. Oke. Ini ada pertanyaan terakhir, kenapa Mother sampai sekarang masih hidup? Ini juga udah pernah dijawab atau mungkin Bang Adam belum jawab ya, gue lupa nih. Kalau nggak salah udah, jadi terkait hukuman gitu. Lalu, dan apa sebenarnya tujuan Mother masih hidup sampai sekarang? Apakah itu ada kaitannya dengan peradaban manusia di kemudian hari? Ini apa dulu dua pertanyaannya. Ya, ketiga pertanyaannya, Kak Adam pernah bilang kalau Dajjal dan Imam Mahdi itu sudah ada di bumi. Tolong lebih kuliah lagi dong tentang kemunculan mereka dan bagaimana mereka sekarang. Ini biar Bang Adam menjawab. Gue tapetin gak bisa untuk nyampe, tapi ya tunggu aja. Kalau untuk pertanyaan terakhir, kalau untuk pertanyaan kedua, ya dia memang kunci. Bisa dibilang gitu. Yang pikir itu adalah gue takut kalau untuk menjawab lebih dari ini karena itu udah beda supranatural. Kalau untuk wilayah yang lain-lain konspirasi gue akan jawab semua satu-satu. Tapi nanti ya. Nih list-listnya udah gue tahu apa yang teman-teman ingin untuk dibahas. Karena gue akan coba buatkan pembahasannya. Terutama tentang tadi pertanyaan yang paling berat adalah gimana berada Tuhan. Itu sebenarnya di setiap literatur ada bahasan tentang itu. Tapi itu adalah pertanyaan saat-saat berat. Nanti akan gue jabarkan bukan keberadaannya, tapi pemahamannya ada atau enggak dulu mungkin ya. Oke teman-teman, maaf yang gak bisa gue jawab pertanyaan-pertanyaannya. Dan juga makasih banget juga udah mempertanyakan Q&A yang kemarin itu. Dalam 2 hari ini gue bener-bener riset juga, ini ada beberapa pertanyaan yang bisa gue jawab dan enggak gitu. Karena memang cukup berat pertanyaan-pertanyaannya dan jujur gue gak mau menjawab yang memang kontroversi kayak gitu. Oke teman-teman, makasih. Dan juga jangan lupa like, subscribe channel ini. Dadah.